apa kabar mama semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Emak-emak sejagat setanah air masih semangat dan kreatif kan? Kembali lagi ya di YouTube channel aku. Dan kali ini kira-kira kita mau bahas apa nih? Mau ngobrolin apa nih dunia emak-emak perkainan Indonesia gimana? Apa kabarnya semuanya? Kayaknya kita mau ngebahas yang basic-basic deh kali ini ya. Ini video kedua aku, konten aku masih belajar banget bikin konten yang bagus tuh kayak gimana. Please mohon maaf kalau nanti ada yang agak-agak konslet-konslet dikit lah ya, maklum mak-mak ya, sambil ngurusin anak, sambil ngomong anak, sambil ngisi nih konten YouTube biar bermanfaat dan bisa saling sharing untuk mak-mak semua di Indonesia. Ya, kira-kira kita mau bahasan apa kali ini? Kayaknya sebelum kita ngebahas yang mendetail tentang kain, tentang fashion, tentang color, tentang perbedaan kain, katun, bla 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 ya, banyak banget deh, banyak banget karena aku sendiri bukan dosen kain ya, bukan dosen tekstil, aku juga bukan lulusan tekstil apa gitu ya, aku cuma emak-emak yang ya hataman Tanah Abang lah, kalau aku bilang STA, sarjana Tanah Abang gitu deh, menobatkan diriku sendiri sarjana Tanah Abang, ya boleh lah ya, karena aku sendiri nggak lulus sekolah, nggak lulus kuliah mak, cuma lulusan SMA doang. Selama ini cuma muter-muter Tanah Abang, belanja, beli kain, beli baju ya. Jadi muter-muter Tanah Abang, jadi ya bisa sharingnya seputar yang bisa aku sharing aja. Jadi sebelum ngebahas yang serius-serius, gimana kalau kita ngebahas yang lucu-lucu, yang mendasar banget tentang fashion. Jadi kalau sekarang dunia fashion udah banyak banget ya arahannya, banyak banget tentang ada yang fashion untuk baju muslim, ada fashion yang untuk gimana ya, kayak baju-baju gaul, terus ada fashion yang tentang apalah macam-macam deh arahannya. Banyak banget, tapi kalau di aku sendiri lebih mendasar tentang fashion yang aku pakai baju muslim ya kan. Nah, sebelum kita mengarah gimana sih fashion dan bagaimana sih latar belakang fashion, kenapa sih bisa jadi ada dunia fashion? Sebelum ke sana pasti kita punya pertanyaan dasar deh. Jadi fashion itu mulai tercipta ya kan, mulai tahun berapa sih sebenarnya, dan dari mana sih asal muasalnya? Sebenarnya asal muasal fashion tuh dari kita pakai baju, ya nggak sih? Dan pernah kepikiran nggak sih mak, kalau kita sebelum kita lahir di dunia ini, kira-kira kita kepikiran nggak pakai baju gitu ya? Enggak kan, kita kayak udah pas lahir udah langsung pakai baju, dipakein baju sama orang tua kita, dipakein bedongan ya kan, dari lahir kita tuh udah ketika kita lahir udah dikenalkan dengan tekstil, dengan bahan. Mungkin waktu lahir kita pakai bedongan yang bahan-bahan fleece ya, fleece itu kan, anget gitu. Terus kita pakai baju katun. Jadi dari sejak lahir udah mulai tuh orang tua kita memakaikan kita baju. Tapi yang masih aku pikirkan sampai sekarang, sebenarnya kenapa sih kita harus pakai baju? Coba mak dipikirin mak, gimana sih kenapa kita harus pakai baju? Kira-kira kenapa ya? Coba, dan pertanyaan itu aku udah coba share ke sahabat-sahabat aku di Yeyen Kain Team, di grup Yeyen Kain Team. Jadi aku punya grup kumpulan emak-emak kain kreatif ya kan, itu di Yeyen Kain Team. Aku tanya sama mereka, kenapa sih kita harus pakai baju? Nih jawaban mereka lucu-lucu, dengerin ya. Di sini ada yang bilang dari Mak Ruri, kenapa sih kita harus pakai baju? Kata Mak Ruri bilang sebagai identitas pembeda dengan makhluk lain. Ya ampun mak, makhluk lain yang mana nih? Ya elah, makhluk goib kali ya. Tapi makhluk goib pakai baju nggak sih? Coba kita pikir. Kayak di film-film kuntilanak pakai baju ya. Tetap aja kuntilanak beli bahan dulu kali gitu. Lalu kata Mak Rani, biar terlihat sebagai manusia. Oh my god mak, emang kalau nggak pakai baju kita hewan gitu? Sekarang kucingnya pakai baju loh. Lalu kata Mbak Fiore, kenapa sih harus pakai baju menutup aurat Mak Yen? Ya Allah, uhti. Iya, tapi kenapa nih? Terus Mak Mariam, kebutuhan primer Mak dan menutup aurat. Oke. Mbak Farizah pengen nambah cakep. Terus kalau nggak pakai baju nggak cakep gitu Mak? Tarzan nggak cakep dong. Padahal Tarzan cakep loh, dia nggak pakai baju loh padahal. Terus kata Mbak Flaturisma, pastinya nutup aurat mak, laki perempuan sama, bedain sama hewan juga. Tapi sekarang hewan banyak yang pakai baju ding, guguk aja pakai baju sekarang, mahal-mahal lagi baju guguk. Lalu kata Mbak Isna,
sebagai kewajiban menutup aurat yang kita pakai dan merupakan jati diri kita. Wow, jati diri kita. Oke. Terus kata Mbak Linda, untuk menutupi sesuatu yang orang lain tidak boleh lihat. Oke. Kaos kaki boleh dilihat nggak? Terus istiqomariah, pertama sebagai pelindung tubuh dari suhu, kedua menjaga syariat, ketiga mengikuti tren, adat, atau bahkan kebutuhan yang bukan keinginan. Oke. Lalu kata Mbak Helen nih bagus nih, biar dihargai mak. Oh gitu ya, sekarang baju itu bisa sebagai prestis ya, sebagai ajang untuk menghargai, yang nggak mendewakan harga diri juga, cuman orang lain lihat pertama kali casingnya. Oke, bener-bener. Kalau pakaian kita bagus, rapi, kita ngomong pasti didengar kan? Iya juga sih. Tapi ada nggak sih yang pakainya nggak rapi didengar? Coba pikirin siapa coba. Kalau sudah didengar, kita menyebarkan kebaikan akan lebih mudah. Itu kalau di luar rumah, kalau di dalam rumah beda lagi, tergantung baju yang dipakai. Pakai lingerie gimana, Mak? Jawaban jujurku, karena dari kecil udah dipakein baju, nggak pernah telanjang bulat ketemu orang, jadi malu kalau nggak pakai baju. Setelah balik diajarkan tutup aurat, telapak tangan dan muka terlihat. Ini kata Mbak Lulu Imania. Oke, bagus Mak. Ini banyak banget ya komentarnya ya, dan aku nggak bisa baca lagi satu persatu, tapi nanti akan aku kasih lihat capture-nya, mama-mama bisa baca semua. Ini jawaban-jawaban dari emak-emak Yayan Kain Tim, luar biasa. Tapi ada satu nih yang bikin kita lucu. Yang bikin aku lucu bacanya, kenapa sih kita harus pakai baju? Karena kita sudah bukan di zaman purbakala. Ya iyalah, lama kita di zaman modern gitu kan. Nah, kalau kata Google, aku iseng nih nanya Google ya. Nih kita lihat aja di sini nih, kata Google, aku nanya sama Google, kenapa sih Google aku tuh harus pakai baju? Tahu nggak? Kata Google jawabannya adalah karena kita itu harus menggunakan pakaian yang adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun, seiring perkembangan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang memakainya. Oke. Kita bahas nih, Mak. Ternyata ya juga sih, aku mikir ya, kalau kita nonton film-film zaman dulu tuh apa tuh film yang kartun tuh, Rolling Stone apa ya, Stone gitulah, yang dia zaman batu, kartun, terus pakai baju hewan. Sebenarnya zaman dulu fashion tuh udah ada, Mak. Jadi zaman purbakala dahulu kala, kita kan nggak percaya di dinosaurus, nggak percaya kita lahir dari itu ya, zaman kita terbuat dari monyet, apa sih gitu-gitulah. Aku nggak percaya. Aku lebih percayanya kita dari Adam dan Hawa ya kan. Dan Adam dan Hawa itu dulunya yang aku baca sih, koreksi kalau aku salah ya. Mereka lahir datang dari surga sana, itu mereka telanjang, katanya kayak gitu. Katanya gitu ya, telanjang. Jadi dari surga dilempar ke dunia, ke bumi, telanjang bulat, Mak. Nah, terpecah belah kan, terberai gitu. Dan mungkin itu satu sifat manusia yang mendasar banget, kenapa pakai baju, karena malu. Padahal zaman dulu Nabi Adam sama Siti Hawa kan ya nggak ada manusia kain kan, mereka berdua, tapi mereka malu mungkin kelihatan sama harimau, sama dinosaurus ya kan. Jadi mereka mulai tuh pakai menutup badan mereka dengan menggunakan kulit hewan, terus daun-daun. Jadi banyak banget mungkin yang fosil-fosil zaman purbakala itu ada orang-orang yang kita temuin fosil-fosilnya itu lagi pakai baju yang berbahan kulit hewan dan tumbuhan kayak daun-daun, mungkin pakai daun kelapa lah, daun pisang lah zaman sekarang. Jangan pakai daun janda bolong aja, Mak, nanti tetap nggak kelihatan, tetap kelihatan auratnya kalau pakai daun janda bolong, iya nggak sih? Ya gitu deh. Jadi intinya sebenarnya kenapa kita harus pakai baju, kalau menurut aku sendiri adalah karena memang ada sifat dasar manusia yaitu malu. Nah, dan akhirnya dunia itu semakin berkembang, lalu digunakanlah mulai kapas, ada kapas, lalu kapas itu dipintal menjadi benang, dan ada pabrik-pabrik rumah yang besar-besar sekarang, dan macam-macam banget bahan-bahan yang bisa diciptakan sekarang dari kulit hewan. Bahkan sekarang yang aku baca-baca itu dari kulit nanas pun itu bisa menjadi tekstil. Luar biasa ya. Ada kulit nanas, ada kulit pisang, itu bisa menjadi tekstil dan bisa menjadi bahan, bisa jadi kain. Jadi fashion tuh luas banget dan dunia tekstil tuh luas banget. Jadi kalau mama-mama cuman cuman taunya kain rayon, kain katun, ya kan, kain Max Mara, aduh.
belum belajar Mak, belum belajar ke tempat yang lebih luas lagi, jadi banyak banget. Sekarang pun kulit semangka pun bisa jadi fashion. Nah, jadi dari asal muasal itulah, jadi dari kulit hewan, dari tanaman segala macam, terus kapas dipintal dan sekarang itu udah beragam lagi. Mulai lagi ada bahan namanya polyester, jadi ada serat tumbuhan itu kayak kapas, katun, rayon, itu serat-serat tumbuhan, rami itu serat tumbuhan ya kan, yang diolah menjadi kain. Ada lagi yang sekarang olahan yang kain sintetik itu yang terbuat dari polyester. Itu banyak banget Mak, itu detail dan aku nggak bisa jelasin karena aku bukan sarjana tekstil Mak, aku bukan lulusan IPB apa ITB sih, itu yang tekstil itu yang di Bandung, aku bukan lulusan itu. Sempet aku pengen kuliah ke sana, cuman kayaknya nggak dirempong ya, mama ya lagi ngurusin anak sambil kuliah. Aduh, mending aku ke Tanah Abang aja deh. Di Tanah Abang itu berjuta-juta jenis bahan aku pelajari di sana, macem-macem. Next kapan-kapan aku bikin konten, aku ke Tanah Abang deh, kita lihat-lihat deh jenis-jenis kain tuh apa aja. Jadi banyak banget jenis kain dan itu akan difokuskan lagi tuh, bahannya diperuntukkan untuk apa. Jadi bahan untuk baju anak, untuk baju pria, untuk baju wanita itu dipecah-pecah lagi tuh. Nanti dari wanita pecah-pecah lagi menjadi baju gaul, baju lengan pendek, lengan panjang, dan banyak banget woman, children, terus man gitu kan, itu banyak banget. Jadi bahan-bahan itu tergantung peruntukannya mau untuk apa. Ya, kayak gitu ya Maya untuk konten hari ini, kali ini. Next kita mendetail lagi, aku nggak bisa langsung banyak jebret-jebret, sedikit-sedikit aja videonya. Nanti kita mulai ngebahas lagi perbedaan-perbedaan apa-apa segala macam di next konten. Kali ini cuma aku pengen bahas aja dasar manusia pakai baju itu apa. Dan mungkin kalian punya jawaban kenapa harus pakai baju, coba dong tolong komentar, siapa tahu ada jawaban-jawaban lucu-lucu yang bisa kita bahas next ke depannya. Coba tolong ditulis di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, sekian mama semuanya untuk konten hari ini. Jangan lupa sekali lagi ya, komentar, kasih kritik dan saran. Jangan lupa biar nanti kedepannya konten-konten di Enmelan YouTube channel lebih bermanfaat dan bisa saling sharing. Jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mama semuanya setanah air dan untuk mak-mak kreatif. Aku bilang kalian tuh mak-mak kreatif ya, kayak gitu ya. Sekian ya mama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.